Juwarto, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya sudah mengizinkan saya untuk wawancara kepada Bapak terkait tugas saya sebagai CGP di angkatan ke-10 yaitu modul 3.1 terkait dilema etika dan wujud moral. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, siap Bu. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak, saya mohon izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan menjawabnya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Akan saya jawab positif, tapi namanya jawaban ada kurang lebihnya ya. Jadi kalau menurut saya kira kasus-kasus itu terkadang mengandung kebaikan, hanya saja sebagai kepala sekolah tidak mungkin memutuskan keduanya. Biasanya yang saya putuskan itu terkait kasus dilema ini yang insya Allah memilih manapun ya tidak ada salahnya ya, cuman saja harus memperhatikan mudaratnya dari kedua permasalahan tersebut. Akan tetapi menyesuaikan kondisi sekolah, sesuaikan dulu karena setiap sekolah pasti akan berbeda-beda. Situasi guru, situasi anak yang membuat saya menentukan putusan tertentu, tentunya ya yang terbaik. Ya. Baiklah Pak, berarti dalam mengidentifikasi ini Bapak lebih ke banyak manfaat atau mudaratnya ya Pak? Iya. Nah pertanyaan berikutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya nih Pak, sekolah memiliki kekurangan guru, ada siswa yang membutuhkan guru, sedangkan di satu sisi keputusan pemerintah tidak mengizinkan sekolah untuk menerima guru honor. Itu dua-duanya kan sama-sama benar sebenarnya Pak. Keputusan pemerintah benar tidak menerima guru honor secara langsung, tapi siswa juga membutuhkan guru untuk mengajar. Itu kira-kira gimana Pak pengambilan keputusan? Ini sih berat positif, tapi ya saya akan mencoba untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur salah, maju. Baik, dari segi pandang saya dua-duanya bagus, tapi saya juga harus melihat kebermanfaatannya. Putusan itu terhadap stakeholder. Nah, gitulah ya di sekolah. Jadi kita harus melihat lingkup lah. Misalnya keputusan A bagus, tapi jangkauannya kepada beberapa saja ya, dan menyeluruh. Tapi keputusan B bisa menjangkau banyak orang. Jadi antara manfaat satu orang dengan manfaat 5 orang gitu. Pasti itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Saya juga bisa diskusi dengan waka atau ya kelompok-kelompok mungkin di kombelnya, di MKKS-nya, kita usahakan untuk sharing sama mereka. Itu sih kalau saya. Baik Pak. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau langkah
kita harus menyesuaikan karena di tiap sekolah itu berbeda, ya kan? Tapi saya berusaha untuk langkah itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan lingkungan yang ada, mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya juga, lalu karakteristik anak-anak dan stakeholder, sehingga keputusan itu bisa diambil walaupun belum tentu menyenangkan untuk semua orang, namun saya berusaha meminimalisir itu ya, jumlah yang tidak puas, istilahnya di mana ada kegiatan masih ada risiko. Contohnya gimana risiko itu bisa diperkecil sekecil mungkin. Itulah salah satu contoh. Baiklah Pak, berarti dalam pengambilan keputusan itu Bapak tetap melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang banyak manfaatnya. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira nih hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pertanyaannya berat-berat, Bu Siti. Iya Pak. Ya, saya berusaha untuk menjawab, mudah-mudahan bisa tersinkronisasi dengan pertanyaannya. Kita sering ngobrol aja dengan guru-guru, dengan TU, dengan anak-anak. Artinya ngobrol itu kita kan bisa mengenali tabiat, ya, karakter, tingkah laku, dan menjajaki. Misalnya sebagian besar guru-guru ini kita adalah senior, tentunya banyak pengalaman, banyak tertopangnya, ya, terus banyak memutuskan sesuatu yang berdampak positif ya pada guru-guru yang muda. Kita juga tetap menghormati teman-teman yang senior dan memfasilitasi teman-teman kita yang muda tentunya untuk bisa berkembang ke depan lebih baik. Berarti tetap mengajak guru yang senior diskusi ya Pak. Ya, jelas. Namun tidak meninggalkan guru-guru muda, karena guru-guru muda ini juga perlu bimbingan ya Pak dari guru-guru senior. Itu jelas itu. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya nih Pak, ada suatu masalah terjadi di sekolah. Bapak itu apakah langsung menyelesaikan masalah tersebut atau membuat jadwalnya terlebih dahulu? Oh, ini masalah disusun dulu jadwalnya, mana yang harus diselesaikan. Kira-kira gimana? Kalau menurut saya, kita analisis dulu kasusnya. Kita analisis dulu kasusnya, baru kita menyusun jadwal. Ya tergantung karakteristik permasalahan. Artinya kalau kasus itu berdampak kurang baik, terdapat ya mungkin ada unsur-unsur yang lain, diselesaikan secepat mungkin. Namun jika kasus itu bisa diselesaikan 1 atau 2 hari ke depan juga bisa. Namun sebisa mungkin kasus itu bisa diselesaikan secepatnya dengan mengambil sebuah kebijakan yang memang betul-betul tidak berat sebelah. Berarti Pak, ya saya setuju Pak bahwa masalah itu kan bukan kita rencanakan ya Pak. Iya. Masalah itu bisa saja datang tiba-tiba. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu berarti Bapak melihat tingkat kesulitannya, mana yang berdampak banyak itu diutamakan untuk diselesaikan secepat mungkin. Namun untuk beberapa masalah yang masih bisa diundur,
itu akan diundur, walaupun sebenarnya mengundur sesuatu pekerjaan itu tidak baik, gitu ya Pak? Iya. Baiklah Pak. Nah, Pak, ada lagi pertanyaannya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Kita lihat dari sudut pandang pengertian seorang pemimpin. Pemimpin itu ya leadershipnya harus kuat, dan pemimpin itu punya hak prerogatif. Nah, itu juga tidak harus mempertahankan ego kita. Di lingkungan kita masih ada si A, si B, si C yang mungkin kami pandang bisa memberikan masukan yang baik, ya tidak ada salah yang kita terima. Jadi kembali lagi tuh Bu Siti, sisi baik dan buruknya harus kita pertimbangkan. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan itu tetap tidak mutlak hanya menggunakan hak prerogatif tadi ya Pak. Tetap harus mempertimbangkan baik buruk dari masalah tersebut, manfaatnya apa setelah diputuskan, gitu ya Pak. Baiklah Pak, kita sampai di pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Itu sih berakhirnya di sebuah proses pemikiran kita, bahwa untuk memutuskan itu kita perlu banyak membaca referensi lain, banyak jam terbang Pak. Kita istilahnya inspirasi teman-teman yang ada di luar sana, bahwa kepala sekolah itu juga harus siap mendengarkan teman-teman, guru, TU, dan lingkungan sekitar, terutama juga masyarakat itu tidak harus kita lepas. Tetap kita rangkul bahwasanya masyarakat adalah bagian dari kita. Baiklah Pak, kita sudah tiba di penghujung wawancara. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Berarti dari semua pertanyaan yang telah saya ajukan dan jawaban yang telah Bapak sampaikan, intinya adalah dalam menghadapi dilema etika ini, walaupun kita sebagai pemimpin tetap harus mempertimbangkan baik buruknya ya. Tidak boleh hanya memanfaatkan ego sebagai pemimpin. Tetap mempertimbangkan baik buruknya kepada stakeholder yang ada di sekolah, lebih guru dan anak-anak. Begitu ya Pak? Iya, terus saya nambah sedikit, Siti, dan juga harus berpedoman kepada Ingat Sosolodo, Ingat Yonan Karso, Tuturi Handaya. Ini ditambah dengan istilah adikang, adikun, adikun. Itu artinya? Nah, itu bahasa Jawa Bu Siti. Jadi jangan merasa bahwa kamu itu siapa dan orang lain itu siapa. Jangan menganggap kita itu di atas segalanya, tapi orang lain dianggap kecil. Jangan, itu tidak boleh. Oke, terima kasih itu saja. Baiklah Pak, terima kasih atas wawancara kita hari ini. Saya juga sebagai guru Pak, banyak pembelajaran yang dapat saya petik dari jawaban Bapak. Mudah-mudahan kedepannya Bapak menjadi seorang pemimpin yang lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Amin. Sehingga guru-guru dan anak-anak di sekolah ini pun semakin nyaman dalam belajar. Selamat siang, perkenalkan saya Siti Efrida Simurat dari SMA 14 Batam, merupakan CGP Angkatan 10 Kota Batam. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai Pak Helmi sebagai Kepala Sekolah dari SMA 8. Terima kasih. Selamat siang Pak Helmi. Selamat siang. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya pada kesempatan ini Pak.
Saya adalah Bu Siti Epridasi Nurat dari SMA 14. Kebetulan saya mengikuti saat ini sedang dalam pendidikan CGP angkatan ke-10. Nah, pada kesempatan ini juga Pak, kami mendapat tugas yaitu mewawancarai 3 orang kepala sekolah terkait masalah dilema etika dan bujukan moral. Bapak bersedia ya Pak untuk saya tanya? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebenarnya masalah etika ini kan penyimpangan dari tingkah laku kan, yang ada di sekolah. Sebenarnya itu paling gampang. Pertama dari guru bidang studi, ya kan. Setiap guru bidang studi itu pasti macam-macam keluhannya dan itu dicatat, dirembukkan dengan wakil kesiswaan sama kurikulumnya. Kemudian apa langkah-langkah yang mau diambil, itu caranya. Identifikasi. Iya, identifikasi memang harus dari guru-gurunya, dari wali kelasnya. Baru kita kumpulkan nanti wakil-wakilnya, kita catat apa sih masalahnya dan bagaimana penanggulangannya. Oh, begitu. Baiklah Pak. Nah, kemudian nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya 2 halnya benar nih Pak. Iya. Tapi kan Bapak harus memilih nih. Gimana nih Pak? Dalam kasus seperti ini pasti ada gitu, pasti ada contoh. Ada anak tuh sebenarnya dia baik, tapi kan ikut-ikutan. Benar. Itu contoh kecil. Maka kita ambil sebenarnya mana yang lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya kalau kita pertahankan, gitulah contohnya kan. Nah, kalau dia semuanya dapat SP3, setelah SP3 ini apakah kita langsung mau suruh dia pindah? Belum tentu. Kita tengok apakah anak ini ikut-ikutan dia yang belakangannya atau kasus-kasusnya, atau dia sebagai motornya gitu. Jadi memang kita harus teliti, karena anak itu bisa jadi sesaat dia itu melonjak emosionalnya, tapi di saat yang tertentu, di saat itu juga bisa jadi emosinya itu dia hilang, nyesal gitu. Nah, itu yang perlu kita memang hati-hati. Kalau ini biasa gitu. Berarti dengan pertimbangan lah ya Pak, Iya, mana pertimbangan, mudaratnya ya. dan manfaatnya yang lebih banyak. Betul. Baiklah Pak. Kemudian nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sebenarnya yang pertama itu kita harus buat tatib. Tatib apa yang dibuat? Yang pertama, seharusnya komponen di belajar ini adalah di bidang studi. Maka setiap guru bidang studi itu dia punya kesepakatan sama anak. Itu kan bukan tatib namanya, tapi sebuah kesepakatan bahwa seperti inilah saya dengan kalian cocok, setuju, laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kita buat sebuah tata tertib gitu. Seperti ini, mulai dari kalau nggak bisa lagi dari gurunya masuk ke wali kelas, nanti diatur sama BP ke wali kelas, kemudian lanjut ke kesiswaan, baru proses gitu. Oh, itu langkah-langkahnya ya Iya. Pak. Berarti tidak semata-mata langsung Bapak yang memutuskan ya tidak. Pak. Oh, baiklah Pak. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya yang paling parah itu adalah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu banyak terjadi karena memang ini menyangkut etika yang seharusnya yang diharapkan sekolah itu pada anak, tapi ternyata dia menyimpang gitu. Itu biasanya kami kalau udah seperti itu, kan ada nih peraturannya itu. Kalau apakah dia dapat peringatan, yang berapa gitu. Ya kita ikutin alur itu aja. Kalau masalah keputusan kita ikutin alurnya. Kalau memang dia harus SP1, SP2 atau SP3, contoh pencurian, mereka dapat SP3 langsung ya SP3. Jadi nggak ada toleransinya, nggak ada, karena ini ketentuan yang sudah sepakat dengan orang tua gitu. Berarti sebelumnya memang pada saat siswa masuk ke sekolah kesepakatan itu sudah disampaikan kepada orang tua ya Pak? Kalau saya di SMA 8 biasanya semua tatib itu
per item itu setuju dengan orang tua yang baru ini sosialisasi sehingga enak gitu. Apa yang keberatan, mana yang kurang, orang tua itu support. Oh, berarti sebelum tatib itu disampaikan ke anak harus disosialisasikan dulu dengan orang tua setuju atau tidak gitu ya Pak. Wah, makasih ya Pak. Kemudian nih Pak, kira-kira apa saja nih yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya tantangan nggak ada. Tak ada tantangan, yang namanya menegakkan aturan itu sudah kesepakatan karena itu ada step-stepnya kan. Yang jelas komunikasi dari awal kita sama orang tua itu harus jelas. Jangan ambigu gitu. Yang satu orang ini jelas, satu orang ini tidak, nanti masalah. Memang yang pertama itu keadilan antar siswa. Kemudian anak-anak dia kan satu yang nggak suka dia diperlakukan seperti apa saja silakan, tapi jangan disudutkan gitu. Benar. Nah, itu aja kunci sebenarnya. Jadi selama ini tidak ada yang masalah dan orang tua memahami karena yang berjanji itu kan anak dan orang tuanya. Gitu. Nah, berikutnya nih Pak, kira-kira apakah Bapak selaku pemimpin membuat sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau Bapak langsung nih misalnya terjadi suatu masalah di sekolah nih Pak, langsungkah Bapak selesaikan atau Bapak analisis dulu mana nih yang penting masalahnya gitu Pak? Sebenarnya di sekolah ini kan tugas pimpinan itu kan hanya manajerial ya kan. Jadi kita punya anggota mulai dari wali kelasnya, BP-nya atau BK lah sekarang kan, dan kemudian tim kesiswaan. Mereka yang nangani. Nanti kalau hal-hal yang sulit baru komunikasi. Ini Pak kasus begini gimana cara menyelesaikannya. Paling satu-satu lah. Tapi yang jelas banyak penanganannya itu pada wali kelas, guru BK-nya dan kesiswaan. Berarti tergantung masalah ya Pak. Kalau memang urgent diselesaikan langsung. Ya, dia memang ada kasus itu umum sifatnya. Nah, contoh perkelahian itu langsung diambil ke kesiswaan. Tapi kalau sifatnya pembelajaran itu ke wali kelas. Oh. Ya, kan ada dua kasus sekolah nih kan. 2 jam pembelajaran dan jam pembelajaran. Benar Pak. Kemudian Pak, adakah orang lain atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Itu aturan yang sudah kami ciptakan itu kesepakatan bersama pertama. Dengan guru-guru? Iya, kami selalu ini kesepakatan yuk kita perbaiki bahasanya, kita cocokkan dengan kurikulum sekarang. Makanya yang kadang lama sampai sore kadang memperbarui bahasa itu sampai sore. Iya. Saya bangga juga dengan kawan yang semangat kan. Jadi itu yang kalau sama-sama seperti itu, akhirnya guru sama-sama memahami. Oh ya ini loh. Iya. Nah, tapi kalau umpamanya nggak ngerti dia, capek lah kalau sekolah jadinya kan. Iya, karena harus mengatur satu-satu. Nah, makanya nggak ada. Sebenarnya kendala nggak ada sih. Yang penting itu tadi sama-sama memahami bahwa aturan yang dibuat itulah aturan kita bersama. Berarti intinya Pak bersama ya Pak, kolaborasi dengan betul. guru-guru, diskusi. Tidak semata-mata Bapak yang memutuskan sendiri. Iya, betul. Ini ada pertanyaan yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya pertama kita harus menegakkan aturan yang sudah disepakati. Itu yang pertama dulu. Kalau aturannya sudah ada lebih enak. Kemudian harus sesuai jalur, ya kan? Kan ada tindakan, tapi sebelum tindakan itu kan ada pencegahan. Iya. Ya, pencegahan itulah BK punya fungsi yang sangat luar biasa. Guru bidang studi perlu juga mengingatkan. Kemudian wali kelas manggil, karena wali kelas itu kan bukan apa namanya? Mereka tugasnya itu hanya memberikan wejangan-wejangan kan. Kalau sampai di kesiswaan nanti itu udah merupakan surat dia. Udah surat 1, 2, 3 selesai lah kan. Makanya banyak jenjang yang dialami anak-anak itu. Yang penting tidak kasus-kasus yang besar. Kalau kasus yang besar etikanya sudah menyimpang segala macam, mohon maaf kadang ada yang hal-hal yang sudah pribadi sifatnya gitu kan, ya itu sesuai tatib yang ada. Ya kalau memang maunya suruh pindah ya pindah. Nah, seperti itu. Ya mau tidak mau bisa jadi di hari ini mereka di sini maunya di sekolah
ini maunya mereka tak betah, tapi di tempat lain itu jadi pembelajaran kan. Oh iya, benar sekali Iya. Pak. Baiklah Pak, terima kasih atas wawancara kita siang hari ini Pak. Oke, Bu. Maaf telah mengganggu waktu Bapak. Jadi yang dapat saya ambil dari semua penjelasan Bapak adalah sekalipun Bapak seorang pemimpin tetap melibatkan guru, orang tua dalam membuat sebuah keputusan ya Pak. Harus. Artinya tidak semenang-menang hanya memanfaatkan hak prerogatif Iya. tadi sebagai pemimpin. Betul. Saya juga jadi belajar nih Pak dari penjelasan Bapak. Karena kami guru ini kan Pak pemimpin pembelajaran juga di Betul, kelas. betul, iya. Jadi kami juga harus banyak belajar agar dapat memimpin anak-anak tidak semena-mena menggunakan hak kami sebagai guru. Betul, betul. Begitu kan Pak? Iya, betul. Baiklah Pak, terima kasih untuk pertemuan kita siang hari ini. Sampai bertemu lagi. Selamat Oke, siang Bu. Pak. Siang. Selamat sore. Perkenalkan saya Siti Eprida Sinurat, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 14 Kota Batam. Pada sore hari ini saya sedang bersama dengan Bu Hermiarni selaku Kepala Sekolah SMA 12. Selamat sore Bu Emi. Selamat sore Bu Siti. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat ya Bu. Alhamdulillah. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu sore hari ini. Berkenan untuk saya wawancara Ibu. Saya mendapat tugas dari CGP untuk mewawancarai kepala sekolah terkait masalah dilema etika dan bujukan moral nih Bu. Boleh ya Bu? Boleh. Baiklah Bu. Nah, ini ada pertanyaannya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Bu? Nah, dilema etika dan bujukan moral memang dua hal yang berbeda ya Bu Siti ya. Kalau dilema etika itu kita tahu bahwa sesuatu itu baik, mau kita putusin, tapi dari sisi lain kita juga harus pertimbangkan. Contoh, kita kan mau ngeluarin anak nih. Iya. Nah, kita tahu anak ini sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Cuman untuk mengidentifikasi perbedaannya tadi ya. Iya. Cuman satu sisi kita keluarkan, tapi sisi lain kemanusiaan kita atau kita sebagai seorang ibu itu kita pertimbangkan lagi. Iya. Nah, apakah anak ini mau dikeluarkan atau dipertahankan? Walau sebenarnya kita melanggar aturan, makanya kadang ibu kan selalu bilang kalau ibu keluarkan aja anak ini karena dia sudah melakukan pelanggaran, poinnya udah sekian-sekian. Ibu bilang sering ya. Iya. Kebetulan Bu Siti juga pernah menjadi guru yang ibu pimpin. Iya, benar. Kalau ibu jadi guru, mungkin ibu juga melakukan hal seperti itu. Iya. Tapi kita sebagai kepala sekolah atau sebagai guru, kita bukan hakim. Ada poin sekian, dihukum sekian, tapi masih ada pertimbangan lainnya yang harus kita pertimbangkan. Kalau ini kita keluarkan, dia mau kemana lagi? Dan ada nggak kira-kira sekolah yang mau menerima dia? Dan bagaimana masa depan anak ini? Nah, itulah yang kita maksud dengan dilema etika itu. Jadi ada sudut lain harus kita pertimbangkan. Nah, yang satunya lagi Bujukan moral. bujukan moral. Nah, kita identifikasi kalau dilema etika tadi penuh pertimbangan ibu rasa untuk memutuskannya. Tapi kalau bujukan moral kita harus tegas. Nah, contoh, Bu, terimalah anak kami, tolong terima. Sekarang kita tahu nih padat-padatnya nih yang susahnya orang tua mencari sekolah. Nanti saya bayarlah dengan uang sekian, atau kami belilah bangku. Nah, kita harus tegas bahwa sifat ini adalah sifat yang tidak baik. Jadi kita harus bisa membedakan, kita identifikasi masalahnya apakah itu merupakan bujukan moral atau
etika tadi Etika tadi. gitu. Kalau menurut Ibu seperti itu, ada waktunya kita harus mempertimbangkan, ada waktunya kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Benar, Bu. Gitu. Jadi terkadang di posisi seperti makan buah simalakama ya Bu, betul. mau diputuskan ada pertimbangan pertimbangannya lain, tidak gitu, diputuskan, kemanusiaan, iya, gitu. antara peraturan dengan kemanusiaan Benar, kita, Bu, betul. dipertaruhkan. Betul. Ibu selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu tadi bagaimana dalam menjalankan itu. Iya. Tentu kita komunikasikan dulu, nggak bisa langsung kita putuskan, kita komunikasikan dulu. Yang pertama kepada siswanya, orang tuanya, kepada wali kelasnya, guru BK-nya. Nah, kita proses itu dulu, baru kita ambil kebijakannya. Artinya Ibu walaupun sebagai seorang pemimpin tidak semena-mena membuat keputusan sendiri gitu ya Bu. Betul. Nah kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyikapi hal tersebut? Nah, biasanya anak-anak yang bermasalah ya dalam tanda kutip, anaknya itu kita panggil dulu, kita proses dulu, kita tanya dulu apa sebabnya. Biasanya yang manggil itu tidak langsung kepala sekolah, itu dari wali kelasnya. Manggil orang tuanya, kemudian dilaporkan lagi ke guru BK, kemudian ke kesiswaan lagi, baru ke wakil kesiswaan, kemudian kepala sekolah. Dan biasanya kalau yang seperti ini, Ibu juga di sini ya, Bu Siti ya, terutama di SMA 12, Ibu juga turun loh ke rumah-rumah siswa itu. Kompisit ya Bu? Kompisit. Seperti itu. Iya. Sering di sini karena memang masyarakatnya kan tinggal Masih di sekitar sekolah. Jadi masih gitu. mudah lah ya Bu untuk Betul. menjangkaunya. Naik motor aja Iya. kan, bonceng-bonceng udah sampai gitu. Tapi memang diproses dulu dari bawah dulu gitu. Berarti ada tahapannya ya Bu, Ada dengan tahapan. melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Betul. Oke Bu. Nah berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif kalau menurut Ibu untuk mengambil keputusan dilema itu apa tadi? Dilema etika. Dilema etika tuh yang paling penting bagi Ibu adalah kejujuran siswa itu sendiri. Kalau siswa itu sudah jujur tentang permasalahannya, orang tuanya juga jujur, mudah bagi kita untuk mencari solusinya. Tapi kalau muridnya nggak jujur, orang tua nggak jujur, ya kita untuk membantu mencari solusi itu sulit gitu. Nah, jadi memang jujurlah, tidak ada yang ditutup-tutupin. Misalkan kalau dia terlambat, dia tidak masuk sekolah tuh apa sebabnya. Nah, orang tua juga harus tahu. Gitu. Jadi memang dituntut untuk siswa itu terbuka dan jujur. Berarti orang tua memang berperan penting ya Bu, untuk komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Kadang-kadang kita juga melibatkan masyarakat kan. Iya, Contohnya kita dulu tokoh masyarakat kita panggil gitu. Mungkin orang tua, anak dan orang tua hanya tahu sekitar di rumahnya aja, tapi di lingkungan kan kita minta masyarakat juga bisa memantau anak tersebut gitu. Benar Bu. Kemudian nih Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Setiap ini pasti ada tantangan. Benar. Tantangannya bisa dari siswa yang lain dan bisa juga dari guru. Nah, dari guru contoh gini, kenapa anak ini tidak dikeluarkan, kan sering gitu. Sedangkan dia sudah melakukan pelanggaran seperti ini, nanti akan ditiru oleh siswa-siswa yang lain. Nah, itu tadi
yang ibu bilang, kalau ibu sebagai hakim, ibu tinggal memutuskan dari kesalahan yang dibuat. Tapi kan kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah itu kan penuh pertimbangan untuk masa depan anak itu sendiri. Nah, itulah tantangannya, bagaimana kita memberi pengertian, memberi masukan kepada guru-guru. Dan tak jarang nanti anak itu setelah kita bina, kita menjadi tuh anak Bu Emi tuh, gitu kan, benar kan? Iya benar Bu. Jadi seolah-olah itu adalah anak kesayangan kepala sekolah. Padahal kita tuh untuk mempertahankan beliau itu penuh dengan pertimbangan tadi. Jadi kadang-kadang tantangannya dari dalam juga ya Bu. Dari dalam. Tapi kalau kita bisa meyakinkan, kita bekerja sama dengan kawan-kawan guru, insya Allah bisa teratasi. Benar. Kita lanjut ya Bu. Ya. Kemudian Bu, apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Atau kalau ada masalah itu Bu, Ibu langsung langsung diselesaikan pada saat itu juga? Kalau jadwal tertentu kami ada, itu namanya evaluasi peserta didik, evaluasi peserta didik sekali sebulan, kadang-kadang terutama dari kesiswaan. Bu, minggu ini mungkin kita diskusi mengenai peserta didik, ada poin-poin yang udah pelanggaran atau yang dilakukan oleh peserta didik, tapi tidak menutup kemungkinan di luar jadwal, tergantung pada kasus anak tadi. Nah, tidak mungkin kita nunggu jadwalnya sedangkan kasus itu sudah agak lumayan berat yang harus kita selesaikan. Jadi tergantung dari masalah atau kasus yang dihadapi oleh anak. Berarti disesuaikan dengan masalahnya ya, yang terjadwal ada, yang tergantung dengan situasi juga bisa. Gitu. Karena nggak mungkin ya Bu, masalah yang urgent ditunda. Ditunggu sampai waktunya, itu nggak mungkin. Takutnya berdampak besar. Benar, betul. Baiklah Bu, ada nggak Bu kira-kira seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang membantu yang bantu pasti ada. Ibu sebagai kepala sekolah pasti nggak bisa kerja sendiri. Yaitu tadi dari wali kelasnya, orang tuanya, orang yang terdekatnya, kemudian guru BK, kemudian wakil kesiswaan dan guru-guru semua lah paling harus membantu. Jadi kita jangan mencari kesalahan anak, tapi kita harus mencari solusi bagaimana kita bisa membimbing anak ini, gitu, siswa ini, gitu. Berarti Ibu tetap mendengarkan masukan orang-orang di sekitar Ibu. Betul. Tidak mutlak menggunakan hak prerogatif sebagai pemimpin. Betul. Kita harus dengar masukan-masukan dari kawan-kawan yang lain, gitu. Dan dari siswa itu sendiri. Iya benar Bu. Bu, ada pertanyaan nih Bu yang terakhir. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Nah, kalau itu gini, kita tuh jangan menghakimi siswa atau jangan menghukum siswa sebelum kita tahu, kita gali dulu apa permasalahannya. Jangan kita melabel siswa itu langsung gitu, tapi kita dengar apa yang menjadi curahan hati siswa, mau lah gitu, terbuka hati kita itu mau mendengar ya. Setelah kita mendengar baru kita tahu. Nggak mungkin siswa itu melakukan, atau siapa aja lah siswa atau guru melakukan sesuatu kalau tidak ada sesuatu di belakangnya. Jadi memang kita harus terbuka, harus mau mendengarkan, dan harus bisa menjadi teman curhatnya siswa-siswa kita atau guru-guru kita. Itu. Dari
penjelasan Ibu dari awal kita wawancara tadi Bu. Saya banyak belajar nih Bu. Ternyata sebagai seorang pemimpin itu nggak mudah ya Bu. Nggak mudah. Nggak mudah. Kadang orang di sekitar kita menjadi bukan musuh sebenarnya, Bukan musuh. tapi merupakan tantangan bagi kita ya Bu, karena tidak mungkin semua orang di sekitar kita itu dapat kita senangkan, Betul. dapat kita puaskan Betul. sesuai dengan keinginan mereka. Mereka juga nggak salah, mereka Iya. nggak salah. Contohnya gini ya, udah ada aturan gitu, udah aturan. Ayo sama-sama. Apa gunanya kita membuat aturan ini kalau toh kita juga yang melanggar? Itu keinginan semua orang rasanya ya Benar. seperti itu. Tapi ada sisi lain yang harus kita pertimbangkan, masa depan anak kita tadi. Nah, kemudian secara pelan-pelan, ayo kita bersama-sama kita cari solusinya seperti apa gitu. Itu aja pertimbangannya. Jadi intinya Ibu selaku pimpinan tetap harus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada ya Bu. Betul, Bahkan betul. orang tua dan masyarakat Orang- dilibatkan ya Bu, betul. demi mengambil keputusan yang bijak. Yang bijak, betul. Saya juga belajar nih Bu dari penjelasan Ibu. Terima kasih ya Bu Emi atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu lagi Bu. Iya. Mudah-mudahan Ibu sehat terus. Amin. Untuk memimpin SMA 12 ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya, Bu Siti pun sebagai CGP mudah-mudahan juga berhasil lebih baik lagi, bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman dan siswa-siswanya. Amin Bu, terima kasih. Demikianlah wawancara saya bersama Bu Emi hari ini. Selamat sore.